tidak memberikan aliman kecuali orang yang dicintai, maka hanya para nabi dan para rasul, hanya para sahabat tabi'ut tabi'in, hanya para ulama dan seluruh kaum muslimin muslimat yang dicintai Allah, mereka telah mendapatkan petunjuk, keimanan, keislaman, ketakwaan, dipermudah untuk melakukan ketakwaan. Itulah ciri-ciri Allah telah mencintai kita, dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Kita lanjutkan yang kedua, apa buah dari cintanya Allah kepada kita dengan kita satu menjadi orang yang muhsinin, orang yang baik. Yang kedua, kita menjadi orang yang senantiasa istighfar dan bertaubat. Yang ketiga, senantiasa menjadi orang yang sabirin, menjadi orang-orang yang sabar. Yang berikutnya, kita menjadi orang yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kita ingin melakukan as-shalah ala waqtiha, salat pada waktunya. Kita ingin melakukan ahabul amal adwamuha wa inqala, senantiasa melakukan amal kebaikan secara kontinuitas walaupun sedikit. Kita senantiasa at'ama miskinan, senantiasa memberikan sedekah makan minum kepada orang yang sedang lapar. Au kasfu anhu kurban, atau memberikan pertolongan kepada orang yang susah. Atau hifdzul lisan, menjaga lisan kita dari berbicara yang kotor. Apa yang menjadi buah ini semuanya? Maka yang pertama adalah ma'iyatullah wa innallaha lama'al muhsinin. Kita akan disertai oleh Allah di mana saja kita berada. Kita disertai orang tua saja ketika bepergian, kita senang. Kita sakit, disertai seorang dokter, kita bergembira. Ketika kita sedang miskin, disertai orang yang dermawan, kita bergembira. Ini yang menyertai Allah. Innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah sangat mencintai kepada orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua, nailu ridallah wa husnul khatimah. Yang kedua, sepanjang hidupnya kita akan mendapatkan ridha Allah. Artinya apa? Segala macam yang baik-baik Allah persilahkan. Sebagaimana barang paling mahal ketika seseorang sudah masuk surga adalah ridha Allah. Aku ridho apapun yang ada di surga. Ketika seseorang ditanya, hal turidu an uzidakumun ni'mah? Allah mengatakan kepada penduduk surga, maukah kalian aku tambah lagi kenikmatannya? Maka seluruh penduduk surga pun mengatakan, nikmat mana lagi ya Allah? Tudkhirunal jannah wa tunjina minan nar. Nikmat mana lagi ya Allah? Engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga dan telah menjauhkan kami, mensukseskan kami dari neraka. Masih ada nikmat lagi ya Allah? Maka Allah mengatakan ridho. Yang pertama keridhaan Allah, yang kedua ru'yatullah, bisa melihat wajah Allah karena mereka persis di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dicintai oleh Allah mendapatkan keridhaan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat. Ketika kita mengucapkan mereka, pasti ucapan kita radhiyallahu anhum. Semoga Allah berikan ridha kepada mereka. Bayangkan kaum mukminin biasa disetarakan dengan sahabat Rasul. Luar biasa. Yang berikutnya wa husnul khatimah. Orang yang dicintai Allah akan meninggal dunia dengan husnul khatimah. Yang ini bagian daripada sesuatu yang kita harapkan setiap manusia yang hidup. Karena manusia hidup pasti mati. Kalau tidak mau mati, tidak usah hidup. Berarti mati saja. Kata Ustadz Zarkasi dari Gontor. Setiap orang hidup pasti mati. Kalau tidak mau mati, tidak usah hidup. Kalau tidak usah hidup, mati saja. Maka karena setiap orang akan mengalami kematian, semuanya berharap kaum muslimin husnul khotimah.
Bahkan tidak sekedar husnul khotimah, meninggalnya kita pingin sepertinya Utsman bin Affan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Menjelang meninggal dunia itu jiwanya tenang sekali, tidak ada rasa takut sedikit pun, karena justru sebentar sekali kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba lika Allah, barang siapa yang cinta pengen bertemu dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun pengen atau cinta bertemu dengan orang tersebut. Kita mencintai segera bertemu dengan Allah, Allah pun mencintainya. Semua orang berarti, Allah, Engkau telah mencintaiku, aku mencintaimu ya Allah. Maka ketika menjelang meninggal dunia, jiwanya tenang, tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang kedua, meninggal dengan husnul khotimah. Cintailah Allah, Allah akan mencintai kita semuanya. Yang berikutnya, wa yassarallahu 'ala ta'ah. Allah mudahkan untuk melakukan ketaatan. Kita puasa dimudahkan kuat, menahan makan, menahan minum, menahan syahwat di siang hari, min tulu'il fajri ila ghurbi syamsi, dipermudah. Tidak mudah lapar. Kita ingin bersedekah karena afdalus sedekah sedekah fi Ramadan. Allah berikan uang kepada kita sehingga kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Dipermudah. Kemudian agar kita bisa membaca Quran dengan tartil, mujawwad, bertajwid, kuat, dimudahkan oleh Allah dengan kesehatan yang ada pada diri kita. Tidak mudah kantuk. Masya Allah, kita saksikan saudara kita ketika membaca Quran tidak mudah ngantuk. Quran dibaca berkali-kali tidak membosankan. Bayangkan Bapak Ibu ketika membaca Quran, apalagi membaca iklan, 2-3 kali iklan yang sama langsung di skip. Tapi Quran dibaca berkali-kali nggak pernah kita skip, kecuali memang sudah dapat 1 juz kita skip dulu, ganti besok lagi, begitu. Itu ternyata Allah yang memudahkan kita agar kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Apa thimar, buah dari cintanya Allah kepada kita? Yang berikutnya adalah halawatul iman fil qalbi. Ketika beribadah bukan terpaksa, tapi justru merasakan nikmatnya ibadah di dalam hati. Ingkang asring kula wong salwang soli saking nikmate nang masjid, ngrungokke tausiah 10 menit turu kok. Saking nikmate, sementara ketika kita di rumah sampai jam 12 ora iso turu-turu. Lah niki nembe assalamualaikum ketika khutbah Jumat itu, assalamualaikum warahmatullahi. Enak tenan nih. Saking nikmatnya seolah-olah tidak punya masalah di dalam kehidupan. Nikmat banget nih. Aisyah. Betul, ngapunten. Ini kerotok kasar sithik nih. Tapi begitulah, memang nikmatnya kita di masjid, dimudahkan Allah untuk melakukan ibadah dan merasakan lezatnya kita beribadah. Yang terakhir, al-himayatu min fitnati dunya. Kita akan dijaga dari fitnah dunia. Fitnatul mal, uang itu penting. Tapi sorry lo ya, untuk mendapatkan keuangan kok saya harus korupsi, saya harus mencuri, saya harus merampok. Kita dijaga dari fitnatul mal untuk tidak mengambil harta benda yang haram. Dijaga oleh Allah.
Karena kita merasa diawasi oleh Allah dan Allah pun mengawasi kita. Fitnah dunia yang kedua mungkin fitnah lawan jenis. Kita dijaga oleh Allah dari fitnahnya lawan jenis. Sorry Yola, aku bukan suamimu. Sorry lo ya, aku bukan mahrammu. Senantiasa Allah jaga kepada kita, sehingga ketika seseorang sudah dicinta oleh Allah akan dijauhkan dari fitnah lawan jenis yang tidak halal. Ini akan dijaga. Yang ketiga, fitnah dunia diantaranya hubbus suhur, cinta terkenal, cinta viral. Wah, hari ini banyak sekali orang suka viral. Sehingga saking sukanya viral, ngapunten nih ketika kita baca Facebook, seseorang tidak meninggal dunia atau belum meninggal dunia. Diberitakan meninggal dunia. Ternyata memang itu disuruh agar orang mengingat namaku, sehingga aku menjadi viral. Orang masih hidup diberitakan meninggal dunia, ternyata endingnya, terakhirnya adalah mung ben terkenal, ben viral. Insya Allah orang yang senantiasa dicintai oleh Allah akan dijaga dunia, harta tidak dengan mencari harta yang halal. Lawan jenis tidak mencari kelezatan dengan lawan jenis yang haram. Kemudian terkenal sehingga terpilih menjadi apa yang dia inginkan. Dulu banyak nih ketika seseorang mau jago, ben viral sih, ben terkenal sih. Ketika sudah terkenal, banyak orang mengenalnya sehingga banyak orang milih. Sementara hubbus suhur, cinta terkenal itu ternyata nggak bagus. Karena minimal seandainya kita hubungkan dengan akidah al-Islamiyah, babus syirki, masuk kategori syirkil asghar, yaitu ar-riya wa sum'ah. Riya amalnya biar dilihat orang banyak, yang kedua sum'ah amalnya biar didengar orang banyak. Ben sak donya ngerti aku, sak donya krungu tentang diriku itu siapa? Itu namanya hubbus syuhur, cinta terkenal, cinta viral. Maka semoga kita dicintai Allah, dengan kita mencintai Allah, sehingga yang pertama Allah menjaga kita. Dua, Allah akan meridhoi kehidupan kita. Semoga kelak nanti Allah berikan kepada kita husnul khotimah. Yang berikutnya, Allah memudahkan ketika kita melakukan ketaatan apapun bentuknya. Kemudian yang berikutnya, ketika Bapak Ibu sudah merasakan nikmatnya ibadah, itulah tanda cinta Bapak Ibu kepada kita. Kita melakukan ibadah bukan terpaksa, tapi penuh dengan pikiran yang normal. Dan kita berharap sebagai al-istiqdad li yaumir rahil. Dan yang terakhir, dengan kita dicintai Allah, Allah jaga kita dari barang yang haram, yaitu dengan berbagai macam varian nikmat keduniaan. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita selama kita menjaga Allah. Karena Rasul pun mengatakan, ihfadillah yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Aku lupa lihada, nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dzam, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.